Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Alma dengan usia 140. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi implementasi kepemimpinan algoritma dalam pemerintahan Prabowo Gibran guna memenuhi tugas video ilmu pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi kepemimpinan algoritma dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tema ini sangat relevan karena saat ini kita hidup di era digital, di mana teknologi dan data memiliki peran yang semakin besar dalam kehidupan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebelum membahas implementasi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan algoritma itu. Jadi secara sederhana, kepemimpinan algoritma itu model kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan atau AI, big data, serta sistem algoritma untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dalam model ini, berbagai kebijakan dan program pemerintahan tidak hanya didasarkan pada intuisi atau pengalaman pemimpin, tetapi juga pada data yang dikumpulkan, dianalisis, dan diolah secara sistematis. Kemudian dengan adanya teknologi tersebut, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat, kebutuhan daerah, serta permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, hasilnya kebijakan yang dibuat diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran, kepemimpinan algoritma dapat menjadi salah satu pendekatan yang paling mewujudkan visi pembangunan nasional yang modern dan berkaitan dengan teknologi. Pemerintahan ini menetapkan transformasi digital sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan nasional. Nah, salah satu implementasi yang dapat kita lihat yaitu upaya digitalisasi di bidang birokrasi. Nah, selama ini masyarakat sering mengeluhkan proses administrasi yang panjang, rumit, dan memakan waktu. Nah, melalui sistem digital yang terintegrasi, berbagai layanan publik yang dapat diakses secara online sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan administratif. Dengan bantuan algoritma dan pengolahan data yang baik, pemerintah dapat mempercepat proses verifikasi data, mengurangi kesalahan administratif, serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Nah, hal ini tentu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pelayanan menjadi lebih tepat, cepat, mudah, dan efisien. Nah, selain itu, kepemimpinan algoritma juga dapat diterapkan dalam program bantuan sosial. Salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial adalah memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak atau membutuhkan. Nah, kesalahan data sering menyebabkan bantuan itu tidak tepat sasaran. Dalam pemanfaatan data terpadu dan sistem algoritma, pemerintah dapat melakukan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat itu secara lebih akurat. Jadi data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan prioritas penerima bantuan itu, sehingga potensi salah sasaran itu dapat diminimalkan. Nah, dengan demikian anggaran negara dapat digunakan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, dalam implementasi kepemimpinan algoritma juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Di era digital saat ini, data merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Dengan memanfaatkan big data, pemerintah dapat menganalisis tren ekonomi, memantau inflasi, serta mengidentifikasi kebutuhan pasar, serta memetakan potensi investasi di berbagai daerah. Nah, melalui analisis data tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, pemerintah dapat mengetahui sektor usaha yang membutuhkan dukungan, daerah yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, atau kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan pelatihan dan bantuan ekonomi. Nah, tidak hanya itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Nah, sistem digital itu memungkinkan pemerintah memantau pelaksanaan program pembangunan secara real time, sehingga potensi penyimpangan dan pemborosan anggaran itu dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Nah, di sektor kesehatan, pemanfaatan data membantu pemerintah dalam mendeteksi penyebaran penyakit seperti memantau kebutuhan obat-obatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian sementara itu, dalam bidang pendidikan, data dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran dan menentukan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, meskipun menawarkan banyak manfaat, penerapan kepemimpinan algoritma juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya tantangan terbesar yaitu perlindungan data pribadi masyarakat. Dalam era digital ini, data menjadi aset yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan tetap terlindungi serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu, algoritma juga digunakan dalam pengambilan keputusan, harus dirancang secara transparan dan adil. Jadi kita perlu menyadari nih bahwa teknologi itu tidak
selalu sempurna. Jadi algoritma dapat menghasilkan keputusan yang kurang tepat apabila data yang digunakan itu tidak lengkap atau mengundang bias. Nah, karena itu pengawasan manusia tetap sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang dihasilkan tetap mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat. Dari uraian tersebut, kita dapat dipahami bahwa kepemimpinan algoritma itu bukanlah upaya menggantikan peran manusia dengan mesin. Sebaliknya, teknologi digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi, pemimpin tetap memiliki peran utama dan menentukan arah kebijakan, sedangkan algoritma berfungsi memberikan informasi dan analisis yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Nah, dengan penerapan yang tepat, kepemimpinan algoritma dapat membantu mewujudkan pemerintah yang lebih modern, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat tadi. Dalam pemerintahan Prabowo Gibran, pendekatan ini berpotensi menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sebagai generasi muda, kita perlu mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, literasi digital, kemampuan memahami data, dan pemanfaatan teknologi secara bijak merupakan keterampilan yang penting mendukung kemajuan bangsa di masa depan. Nah, dari implementasi kepemimpinan algoritma dalam pemerintahan Prabowo Gibran merupakan peluang besar untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun keberhasilan tetap bergantung pada keseimbangan antara kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.